Yang jualan di warung besok pembelinya berapa? Tidak tahu, berarti gelap, berarti malam hari. Yang narik ojek kira-kira besok dapat penumpang berapa? Nggak tahu. Narik taksi dapat penumpang berapa? Nggak tahu. Yusuf Kala sama Wiranto akan jadi atau tidak? Nggak tahu. Bisa dihitung, diperkirakan, tapi tetap malam hari. Paling jauh samar-samar senja hari. Jadi hidup ini saya tidak tahu tentang diri saya. Saya tidak tahu istri saya. Saya ikut saja sama Allah. Kalau saya disuruh di TV, saya ke TV. Kalau saya disuruh di sini, saya ke sini. Dan saya tidak mikir. Pokoknya saya disuruh ke sini, saya ke sini. Saya disuruh ikhlas, saya ikhlas, titik. Kalau Allah yang menyuruh, jangankan disuruh di TV, suruh kungkum di sungai seperti Sunan Kalijogo, 1 tahun menjaga tongkat saya lakukan. Disuruh jadi ponari, saya mau jadi ponari. Dan saya sudah lama jadi ponari, tetapi hanya mengkhususkan diri di satu tempat yang Anda tidak tahu. Dan jangan sampai ketahuan kalau saya. Saya hanya membatasi jam tertentu, bulan tertentu. Gitu loh. Dan itu tidak di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa saya ladenin, mampus aku. Akhirnya digendong karo ngene-ngene aku harus semua. Karo chatting gitu. Ponari itu masalah gampang, Bapak. Itu tidak ada yang istimewa. Nabi Musa itu bisa membelah laut. Bisakah sebenarnya Nabi Musa membelah laut? Tidak bisa. Saktikah tongkatnya? Tidak. Siapa yang sakti? Allah. Tidak ada tongkat yang sakti. Tidak ada siapapun yang akbar kecuali Allah. Jadi tadi MC mengatakan kita punya tamu akbar. Tolong jangan kalimat itu lagi yang dipakai. Karena yang akbar hanya Allah. Allahu akbar. Jangan ainunu akbar. Mate agunggo. Gitu ya. Allah saja yang akbar. Akbar itu dari kata apa? Jangan ingat Tanjung dulu. Akbar dari kata kabirun. Kalau orang kabir, besar. Kalau Allah kabir, pakai ya, tidak pakai alif. Allah. Tapi kalau Allah akbar itu Allah yang tiap hari kita rasakan semakin besar, semakin besar. Maka penerjemahan Allah Akbar itu sebenarnya Allah yang maha lebih besar. Karena tiap hari kesadaran kita itu berkembang. Allah kok makin hebat, makin hebat, makin jos, makin jos. Makin oke, makin oke. Allah memang jos. Itu kan? Maka disebut Allahu Akbar, bukan Allahu Kabir. Nah ini kita belajar ilmu bahasa seperti ini itu ya. Jadi Pak, kapan saya masuk TV? Berdoalah kepada Allah. Kalau Allah yang memerintahkan, jangankan masuk TV, mengawini Novi aja saya kawini. Suruh bikin anak lagi, ayo. Itu. Pokoknya Allah yang Loh bagaimana tahu Allah merintahkan atau tidak? Sederhana. Ente sama Allah yang deket dong. Yang deket. Allah itu bukan barang mewah. Beliau mengatakan, aku lebih dekat dari urat lehermu loh. Gimana coba? Kok ente merasa jauh? Allah selalu nudeng sana. Allah ketawa, emang gue di sana? Selalu nudeng ke sana kita. Allah dekat sama kamu. Allah, 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 malana maulan siwa Allah. Kullama nadaita yahu qala ya abdi ana Allah. Qala ya abdi ana Allah. Seorang hamba mengatakan Allah, Allah. Tidak ada yang bisa mengasuh hidupku kecuali Allah, Allah. Dan kapan saja hambanya memanggil-manggil Allah, Allah akan menjawab, wahai hambaku, aku ada di dekatmu. Lihatlah aku sangat dekat kepada hatimu, kepada nyawamu, kepada jiwamu. Qala ya abdi, wahai hambaku, ini loh aku ada di sini. Jadi jangan pernah berada di suatu tempat tanpa ingat bahwa Allah di situ. Nanti lama-lama Anda akan hafal dikit-dikit gejalanya Allah. Kapan diingatkan Allah, kapan disetujui, kapan tidak setuju, nanti akan hafal lama-lama. Karena Allah akan menghadirkan dirinya melalui gejala yang bermacam-macam. Simbol-simbol yang kadang aneh, kadang kebetulan banget, yang kita nggak bisa atur. Kebetulan banget. Itu berarti Allah itu yang bikin. Kita nggak bisa bikin kok. Lo bayangin, mana mungkin saya kawin sama dia?
Dari segala sudut nggak memenuhi syarat saya. Dari sudut materi, dari sudut usia, ganteng nih. Saya 19 tahun lebih tua dari Mbak Novia. Tuhan nyuruh kita ke Senayan. Terus Novia juga nyuruh ke Senayan. Disuruh ke Senayan. Pas puasa. Terus saya disuruh itu ajak buka puasa. Tak ajak buka puasa. Belum sampai buka puasa langsung saya bilang, kamu mau nggak saya nikahi? Marahlah dia, aku diludahi. Gitu. Aku peringatkan kepada perawan-perawan, kalau dilamar jangan meludahi laki-laki yang melamarmu. Karena engkau meludahi berarti zatmu menjadi satu dengan yang kamu ludahi. Maka kamu akan pasti kawin sama dia. Itulah penyesalan dia seumur hidup. Ya salahnya diludahi, akhirnya enjinnya jadi satu kan gitu. Nah ini orang-orang lupa bahwa sebenarnya Allah itu lucu, gitu loh. Itu bayangin, kelihatannya secara budaya menghina, tapi di situ letak berjodohannya. Nah kalau ada lelaki ganteng, cepet datangi, ludahi dia. Langsung dikaplok kan ya. Mbak Sure itu ditoni wong, gak jodoh-jodoh gitu. Oke, saya akhiri ya Pak Yad. Dan ini masalahnya bukan soal tampil di TV saja Pak. Saya ini disuruh Allah bertugas tidak ada batas. Saya harus ngurusi Pak Harto waktu mau jatuh. Saya ngurusi Pak Harto ketika sudah jatuh. Saya ngurusi Gus Dur ketika disuruh jadi presiden. Gus Dur sendiri tidak yakin akan jadi presiden dan beliau tidak pernah bermimpi jadi presiden, tapi kita yakinkan untuk akan jadi presiden. Tak kasih tahu macam-macam sejak Pangeran Benowo sampai Mataram sampai sekarang. Akhirnya begitu Gus Dur jadi, kita atur, saya ngomong, saya atur Golkar dengan Akbar Tanjung, saya atur P3 dengan Hamzah, saya atur Pak Harto malam harinya 2,5 jam baru dia menganggukkan kepala untuk setuju sama Gus Dur jadi presiden. Jadi saya ada merasa senang, ada merasa bersalah. Saya pikir waktu itu kalau bukan Gus Dur presidennya, kita sudah korban beribu-ribu nyawa, berjuta-juta nyawa. Karena pada waktu itu kalau Habibie jadi presiden orang PDI nggak akan terima, dan kalau Mega jadi presiden orang Islam tidak terima. Maka yang harus jadi presiden adalah orang tua yang hijau dan abang. Berarti harus dari Jombang, kan begitu? Lo hijau dan abang, artinya untuk orang PDIP merah juga oke, untuk orang Islam hijau juga oke. Cuman saya tidak menyangka Gus Dur akan sedahsyat itu, akan secuek itu, akan sengawur itu. Tapi saya cintai beliau dan percayalah, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Percayalah beliau tetap akan melahirkan hikmah-hikmah yang besar. Jadi jangan meremehkan siapa saja, jangan benci siapa saja, apalagi kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu berbuat tidak adil kepadanya. Jadi tetap cintai semuanya. Maka itulah bekal saya Pak RW, kemanapun saya rangkul, saya tampung, saya cintai semuanya, saya cari baiknya. SB saya cari baiknya, Yusuf Kala saya cari baiknya, Prabowo saya cari baiknya, Wiranto saya cari baiknya. Jangan khawatir, nanti kita atur bersama-sama sampai datangnya perintah Allah untuk satu kepemimpinan besar di Indonesia yang membuat Indonesia akan jadi mercusuar dunia. Amin ya rabbal alamin. Iya Bapak. Pada waktu itu taklun, pada waktu di TV itu hampir semua anak muda itu mengidolakan Bapak. Jadi itulah saya menjadi kebanggaan anak-anak muda yang itu yang saya inikan. Sehingga pada waktu itu artinya bisa menarik muda-muda dan muda itu bisa masuk Islam semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, idola itu Pak, mohon juga hati-hati dengan kata idola. Idola dari bahasa Inggris idol, makanya ada Indonesian Idol, ada American Idol, itu artinya bahasa Indonesia menjadi idola, artinya berhala. Oke, sampai mengagumi sesuatu tidak ada masalah, tapi jangan berhenti pada dia. Kagumlah pada keindahan burung merak, tapi jangan berhenti pada keindahan burung merak, tapi teruskan kepada penciptanya, gitu ya. Oke, sekali-sekali terpaksa mengidolakan saya tidak masalah, tapi jangan pernah berhenti pada
Saya karena saya tidak akan tahan, karena saya tidak asli. Yang asli memiliki segala sesuatu yang engkau kagumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya harus kembali menjadi manusia biasa terus menerus.